Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Mari silakan masuk. Masuk. Silakan duduk adik-adik. Boleh dipilih tempatnya. Jadi kita duduknya lesehan ya adik-adik, duduk di bawah. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Ibu. Oke. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana posisi duduknya, sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, baiklah adik-adik. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Nah, untuk itu Ibu minta kesediaan dari adik-adik, salah satunya untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Oke, nah silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, mari kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Nak, sudah memimpin kita dalam doa. Adik-adik hari ini apa kabar? Baik, Ibu. Kabar baik ya. Oke, bisa dilihat dari raut wajah adik-adik menggambarkan kalau adik-adik memang kabarnya baik ya. Oke, tadi di kelas ada mata pelajaran? Kami tidak, Ibu. Tidak ada ya. Oh, jadi beda-beda kelas ya di sini? Iya, Ibu. Beda ya. Oke, baik adik-adik. Jadi sebelumnya Ibu mau tanya ke adik-adik. Adik-adik pernah lihat atau sudah mengenal Ibu belum? Pernah lihat sudah. Oh, pernah lihat tapi belum kenal. Oke, kalau begitu kita berkenalan dulu ya. Karena adik-adik pernah tidak dengar pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, kalau begitu kita kenalan dulu supaya kita semakin sayang. Oke adik-adik. Jadi perkenalkan, nama Ibu Maria Yesinta Mujur. Jadi adik-adik boleh panggil Ibu Sarti, dan di sekolah ini Ibu sebagai guru BK. Salam kenal ya adik-adik semua. Ya, Ibu. Oke, kalau adik-adik sendiri sudah saling mengenal satu sama lain? Belum, Ibu. Belum ya. Kalau begitu adik-adik boleh perkenalan dulu. Oke, baik, perkenalkan nama saya Binata Marcella, biasa dipanggil Bella. Saya dari kelas 11. Oke. Perkenalkan nama saya Marida Legori, biasa dipanggil Lili. Saya dari 11 Bahasa. Perkenalkan nama saya Clara, saya dari kelas 11 Bahasa 1. Baik, Ibu. Perkenalkan nama saya saya dari kelas IPS 1. Oke, jadi di sini ada Anak Ella dari kelas 11 IPA, ada Anak Lili dari kelas 11 Bahasa, ada Anak Clara dari 11 IPA 1, dan ada Anak Ci dari kelas 11 IPS ya? Ya, Ibu. Oke, baik adik-adik, salam kenal semua ya. Ya, Ibu. Oke, baik adik-adik, jadi adik-adik pernah tidak mendengar atau mungkin sebelumnya pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Saya pernah. Pernah ya? Oke, pernah. Itu kira-kira yang adik pahami tentang bimbingan kelompok itu seperti apa? Mungkin boleh berbagi dulu ke teman-teman atau juga ke Ibu. Ibu dan teman-teman, beberapa hari saya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok bersama Ibu Bernadetta itu. Jadi di sana kami masih seperti ini, terus sharing, kami berbagi pendapat, kesulitan masing-masing gitu. Oke, kalau dari Naila sama ya? Oh iya. Baik adik-adik, jadi hari ini Ibu akan melakukan salah satu bimbingan ya dalam bimbingan konseling. Nah, jadi yang adik Ci bilang tadi tentang bimbingan kelompok itu betul ya. Jadi bimbingan kelompok itu dimana kita saling sharing, mengungkapkan pendapat, terus saling berbagi pengalaman atau mungkin saling berbagi permasalahan ya. Nah, adik-adik, jadi apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita diskusikan pada pagi hari ini, adik-adik tidak boleh menceritakannya kepada orang lain ya, selain kita yang dalam ruangan ini. Adik-adik juga diberikan kebebasan yang sebesar-besarnya untuk saling berbicara terbuka, berbicara jujur, dan juga berbicara sukarela ya kepada ibu dan juga kepada teman-teman. Oke, adik-adik siap? Siap, Ibu. Oke, baiklah adik-adik. Jadi ibu lihat adik-adik sepertinya sudah tidak semangat lagi ya. Jadi ibu punya tawaran untuk adik-adik. Adik-adik mau tidak kita ice breaking dulu? Mau, Ibu. Mau ya. Oke, kalau begitu kita ice breaking dulu. Nah, jadi untuk lebih bebas bergerak, jadi ibu minta kesediaan adik-adik untuk berdiri dulu ya. Oke, Ibu. Oke. Nah, jadi ice breakingnya masih seputar di tepuk-tepuk. Jadi clue-nya adik-adik harus memperhatikan ibu ya. Jadi kalau ibu bilang begini, berarti tepuknya 2 kali.
Jadi sambil adik-adik fokus untuk menepuk, adik-adik harus lihat ibu punya tangan ini tunjuknya ke jari berapa. Siap? Siap Ibu. Oke. Tapi yang pertama kita tepuk konsentrasi dulu ya. Adik-adik tahu tidak tepuk konsentrasi? Tahu, Ibu. Tahu ya. Oke, kita mulai. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Fokus ya adik-adik. Oke. Siap? Siap Ibu. 1, 2, 3. Nol, tidak tepuk kan? Oh 3. Oke. Pikirnya nol. Oh iya, tidak apa-apa. Mungkin ibu yang salah ya. Oke, siap, siap. Siap Ibu. Oke, sudah siap. Adik-adik konsentrasinya sangat bagus ya. Boleh silahkan duduk lagi. Oke, sudah semangat? Sudah, Ibu. Ibu. Ya. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap Ibu. Oke, baik adik-adik. Jadi kemarin ibu mendapatkan kabar dari Bapak Kepala Sekolah. Beliau bilang kalau di kelas adik-adik sudah sangat banyak sekali ya adik-adik yang mengirimkan pesan, terus mengunggah foto-foto yang kurang baik dari teman-teman adik-adik. Nah, untuk itu hari ini ibu ingin memberikan layanan terkait dengan cyberbullying. Nah, jadi kira-kira gambaran adik-adik tentang cyberbullying itu seperti apa? Ada yang sudah pernah dengar atau mungkin? Oh iya, Naila silakan. Nah, kalau menurut saya Ibu, cyberbullying itu perundungan atau tindakan yang menyakiti seseorang lewat media sosial. Iya, betul sekali. Yang lain sama ya? Sama Ibu. Ibu. Oke, silakan Aci. Ya, baik Ibu. Jadi cyberbullying itu adalah suatu tindakan penyimpangan di mana kita itu sering membuat candaan ataupun sindiran-sindiran lewat sosial media yang sindiran itu dapat menyakiti si orang lain. Oke, jadi betul sekali ya yang adik Ella, adik Ci bilang ya. Jadi cyberbullying itu perundungan yang dilakukan melalui media massa ya, seperti handphone untuk menyakiti atau untuk menyakiti perasaan orang lain. Nah, baik adik-adik, jadi topik layanan ibu pada pagi hari ini yaitu jangan diam, berani melawan cyberbullying di era digital. Nah, jadi ibu ingin adik-adik itu bisa membawa perubahan, adik-adik itu bisa menghentikan tindakan cyberbullying. Oke, baik adik-adik, jadi adik-adik pernah tidak misalnya menggunakan handphone itu untuk membuat stiker, misalnya stiker pakai foto temannya gitu, misalnya diedit jadi misalnya anjing atau tambahkan stiker-stiker lain? Pernah? Oh iya, pernah, silakan. Ibu type teman atau kayak ketika teman tidak siap, saya sering jadikan stiker ini. Oh, jadi misalnya ketika temannya begini langsung oh iya begitu. Jadikan stiker ini. Yang lain mungkin pernah? Ya, pernah juga. Pernah sama ya, Iya. seperti itu. Oke. Nah, baik adik-adik, jadi itu juga salah satu cyberbullying. Nah, jadi misalnya nih ketika adik-adik membuat stiker seperti itu, kan si dianya, si korbannya ini kan tidak tahu. Nah, jadi mungkin dia taunya dari teman-temannya dia. Nah, jadi setelah dia lihat itu, dia kayak kenapa seperti ini? Kan dia sedih, habis itu dia menangis. Nah, itu kan si Ade Lili menyakiti perasaan korbannya kan, jadi dia menangis. Nah, oke, baik adik-adik. Jadi sebenarnya ibu ada PPT untuk adik-adik, tapi karena LCD-nya tadi ibu cek di ruang kepala sekolah ternyata sudah dipakai semua ya. Untuk itu ibu pakai penjelasan lisan saja ya, memberikan pengetahuan kepada adik-adik secara lisan saja ya. Adik-adik tidak keberatan? Tidak, Ibu. Oke, baiklah adik-adik. Tapi sebelum itu, ibu ingin menayangkan video untuk adik-adik ya. Mohon disimak dengan baik karena setelah itu kita akan berdiskusi bersama-sama. Sabar ya adik-adik. Ya, Ibu.
silakan disimak baik-baik. Oke adik-adik, videonya sudah disimak? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu pinjam ya laptopnya. Bagaimana adik-adik setelah menonton video tadi? Kira-kira apa yang adik-adik dapat? Permasalahannya itu apa? Boleh adik-adik berbicara? Silakan. Berdasarkan pendapat saya dari video yang saya simak tadi itu, video tersebut ada seorang anak mahasiswa ketulisan namanya siswa Ya. ada seorang siswa namanya Ferdi dan melakukan di media sosial. Mereka mengolok-olok karena kondisi dia kulit hitam dan rambut kering. Jadi teman-temannya itu memberi kondisi Oke ya, yang lain ada? Saya Ibu. Ya silakan. Ya baik Ibu, saya seperti pernah melihat jadi sama tadi itu karena perbedaan ras. Mereka itu menghina si Fred dan si Fred jadi terganggu dengan semua komentar-komentar yang dibaca di sosial media. Ya Nela. dari kedatangan juga ibu, maka kita tidak boleh diam saja terhadap perlakuan orang terhadap kita harus berani melakukan. Jadi tadi Fred tadi itu bersama Raisa mengajak Fred untuk melaporkan masalah itu ke guru di tempat biasa. Oke, Nak Clara? Kalau dari saya sama dengan ketiga teman. Sama tadi Fred Ya. yang dia mendapatkan perlindungan bully karena dia berbeda sendiri ya. Terus dia juga awalnya takut untuk bersuara, tapi dengan bantuan teman perempuannya tadi mungkin dia jadi bisa untuk bersuara. Oke ya, jadi terima kasih ya kepada Nak Ella, Nak Lili, Nak Clara dan juga Nak Ci yang sudah memberikan pendapat terkait dengan video yang sudah ditonton tadi. Nah jadi betul sekali ya yang adik-adik bilang. Nah jadi dalam video tadi ada terjadinya kasus cyberbullying ya di sekolah, di mana ada si korban Fred ya. Nah baik adik-adik, jadi cyberbullying tadi itu merupakan salah satu tindakan yang tidak boleh ditiru atau salah satu tindakan perundungan yang dilakukan melalui media sosial seperti HP. Nah jadi baik adik-adik, jadi dampak dari cyberbullying juga ada ya.
kira-kira menurut adik-adik dampak dari cyberbullying itu apa saja? Kira-kira yang didapat ketika seseorang itu menjadi korban cyberbullying? Mungkin kesehatan mental dan Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Ya, betul sekali. Kurang percaya diri. Ya, nah Clara sama ya? Oke, baik adik-adik. Jadi dampak dari cyberbullying memang sangat tidak baik ya bagi si korban. Dimana seperti yang adik-adik bilang tadi bahwa ada menjadi kurang percaya diri ya. Terus setelah itu dia menjadi introvert yang awalnya dia selalu berkumpul dengan teman-temannya. Nah jadi setelah dia menjadi korban cyberbullying, dia jadi mengisolasi diri ya, dia tidak mau berkumpul lagi dengan teman-temannya. Nah baik adik-adik, jadi semua jawaban yang adik-adik bilang itu betul ya, dimana dampak dari cyberbullying itu mengisolasi diri, kurang percaya diri, dan juga menjadi introvert. Nah, baik adik-adik, jadi untuk selanjutnya ke penyebab cyberbullying. Nah, jadi menurut adik-adik, kira-kira orang melakukan cyberbullying itu tuh penyebabnya karena apa? cari perhatian, Iri, Bu. Iri, cari perhatian. Yang lain? ada dendam pribadi, Dendam pribadi Ya, ya. iseng mungkin, Ibu. Iseng. mungkin juga ada rasa kesenangan tersendiri ketika melihat orang lain menderita. Betul sekali ya. Jadi kayaknya adik-adik ibu Terawang mungkin pernah ya melakukan cyberbullying. Sering atau beberapa kali saja? Beberapa kali. Beberapa Saya kali saja. sering. Sering. Iya, karena teman-teman saya yang jadi korban itu dia suruh diketahui. Jadi korbannya ada di sekitar sini atau tidak ada? Kayaknya tidak ada, Ibu. Tidak ada ya? Oke, baiklah. Jadi ibu hanya mau bilang saja kalau boleh perilaku tersebut bisa dikurangi ya, atau diberhentikan saja ya. Soalnya itu perilaku yang kurang baik ya. Jadi meskipun temannya tertawa, kelihatan tertawa, tapi dalam hatinya itu sakit loh ya. Nah oke, jadi penyebabnya tadi seperti yang adik-adik bilang, itu yang pertama adalah ketidakpedulian. Nah jadi si pelaku ini dia itu bersikap acuh tak acuh ya. Jadi dia tidak peduli akan dampak ataupun akibat yang timbul ketika si korban ini mendapatkan cyberbullying. Jadi bisa saja dia sakit, terus dia stres, bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah terus untuk penyebab yang kedua, keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Nah jadi seperti tadi ya, ada kesenangan tersendiri ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu penyebab seseorang itu melakukan cyberbullying. Nah, terus yang berikut ada pengaruh lingkungan. Nah, baik adik-adik, jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa lingkungan itu memberikan pengaruh yang sangat besar ya kepada seseorang, di mana misalnya kalau adik-adik di sini berada di lingkungan yang baik, itu juga memberikan contoh dan teladan yang baik bagi adik-adik. Nah, baik adik-adik, jadi untuk penyebabnya tadi adik-adik sudah simak dengan baik ya? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Nah kalau begitu adik-adik ibu bagi ke dalam 2 kelompok ya selanjutnya. Jadi ini Naci bersama Naela satu kelompok, terus Naela bersama Nalili satu kelompok. Ya, Ibu. Oke, boleh duduk berhadapan. Oke, baik adik-adik. Jadi di sini adik-adik mendiskusikan kira-kira adik-adik pernah tidak melakukan cyberbullying di kehidupan nyatanya adik-adik. Jadi adik-adik boleh nanti berbagi pengalaman ya. Tapi setelah itu adik-adik presentasikan di depan. Jadi misalnya Naci dengan Naela saling berbagi pengalaman, kira-kira pernah tidak melakukan cyberbullying. Nah setelah itu nanti presentasikan di depan kami semua ya. Ya, Ibu. Nah, jadi pernah melakukan cyberbullying, terus penyebabnya seperti apa, dan juga solusi yang adik-adik ambil pada waktu itu. Adik-adik paham? Paham, Ibu. Oke. Iya. Oh izin ambil pulpen boleh. Kak, berarti sebentar ya. Ya. Kasih Ibu. Iya, sama-sama. Jadi Ibu kasih waktu untuk adik-adik 5 menit. Oke, waktunya cukup kan? Cukup, Ibu. Oke, adik-adik boleh mulai mengerjakan. Ibu apa-apa tadi? Adik-adik membagi pengalaman tentang cyberbullying yang sudah adik-adik lakukan.
Terus kira-kira penyebab adik-adik melakukan cyberbullying waktu itu apa saja? Terus solusi yang adik-adik ambil waktu itu. Sudah Ibu. Bagaimana adik-adik sudah? Sudah Ibu. Adik Ella dengan adik Lili sudah? Ibu sedikit Oh, belum ya. Silakan. Jangan ketawa. Per individu ke Ibu. Ibu, Ya, per individu ke Ibu presentasinya. nanti perwakilan saja. Oh. Iya. Iya, sama-sama. Penyebab untuk Sudah. sudah Ibu. Sudah ya adik-adik? Sudah Ibu. Oke, selanjutnya Ibu memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk mempresentasikan. Jadi kira-kira kelompok satu dulu nih yang lebih dulu. Kami Ibu. Oke, silakan. Baik Ibu. Jadi dari hasil diskusi kami pernah melakukan bullying atau tidak. Jadi mungkin dari teman Sarah tadi dia tidak pernah Ibu. Tapi kalau saya pernah. Tapi untuk pemanfaatnya itu lebih ke korbannya Ibu. Korbannya. Kalau saya itu sebagai pelakunya. Jadi untuk bullying yang dulu itu yang saya lakukan pernah di SMP. Saya itu pernah konflik dengan teman saya Ibu. Jadi karena saya tidak berani untuk menegurnya secara langsung, jadi saya buat postingan di sosial media Ibu. Jadi postingan itu yang saya buat untuk membalas perbuatan dia Ibu. Nah, jadi untuk akibatnya, jadi itu hari banyak sekali komentar yang ada di apa itu Bu, postingan saya itu Ibu. Jadi komentarnya juga merujuk pada saya Ibu. Jadi mereka ada yang berkomentar seperti ini, kamu kenapa menyelesaikan masalah kamu di sosial media, kamu tidak dewasa sekali gitu Ibu. Jadi akibat dari itu saya langsung hapus postingan saya. Nah ketika di sekolah juga saya juga banyak mendapat hujatan Ibu, karena mereka berkata kamu ini kayak kecil, misal kalau ada masalah kamu langsung postnya di sosial media gitu Ibu. Nah kalau untuk solusinya Ibu, solusinya saya itu kemarin ditegur oleh teman saya Ibu, menyadari saya untuk kalau jangan melakukan suatu tindakan seperti itu, karena itu juga merugikan diri saya sendiri dan juga dia sebagai korban. Oke, sudah ya? Sudah, Ibu. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari kelompok Naila. Baik Ibu, kalau dari pengalaman kadang Lili pernah menjadi pelaku dan juga pernah menjadi korban. Oh, dua-duanya pernah ya? Iya. Oke. Jadi Ibu kami buat ini stiker pakai muka teman Pak Ibu. Itu tuh karena penyebabnya itu karena ini kepuasan tersendiri saja Ibu. Masa kalau buat itu kayak rasa lucu, Bahagia. Ya Ibu. Terus setelah itu baru ini menyadari ternyata itu tuh biar apa buat stiker gitu tuh ternyata si korbannya itu merasa sakit hati gitu Ibu. Untuk penyelesaiannya waktu itu bagaimana? Waktu itu Ibu ini kami pernah dapat panggil dari guru Oh, BK. dapat panggilan ya. Oke, baik adik-adik. Jadi terima kasih ya untuk kelompok adik Ci dan juga adik Clara ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, oke baik adik-adik. Jadi selanjutnya Ibu ingin, jadi tadi solusinya apa ya yang di Saya diberikan kesadaran oleh teman saya. ya, jadi kesadaran oleh temannya bahwa apa ya, kayak memposting di media sosial itu dianggap tidak dewasa ya, dan itu juga merupakan bukan salah satu cara yang baik ya untuk menyelesaikan masalah. Nah kalau dari Naila tadi dapat panggilan dari guru ya. Nah oke, baik adik-adik, jadi mungkin beberapa solusi yang dapat teman-teman lakukan atau adik-adik lakukan untuk misalnya yang menjadi korban dan juga yang menjadi pelaku cyberbullying.
Oke, baik adik-adik. Jadi solusi yang sudah adik-adik ambil, adik Ci dan juga adik Ella ya, itu sudah betul sekali ya. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah, misalnya ketika kita menjadi korban ataupun menjadi pelaku cyberbullying, ketika kita melawannya atau membalasnya dengan memposting di media sosial, itu bukan salah satu cara yang efektif ya, melainkan itu bisa menambah masalah yang baru lagi ya, dimana banyak orang nanti yang menilai, misalnya adik Cita dia ini kok sudah dewasa tapi masih posting di IG untuk menyindir orang lain. Memang betul sih maksudnya Ci untuk membalas dendam ya. Kan tidak bisa ya membalas secara pribadi, jadi di-upload atau diposting di media sosial. Nah, jadi kalau cara dari teman Ella tadi dipanggil oleh kepala sekolah, oleh guru wali kelas, itu juga sudah betul ya. Dimana ketika dalam ruangan adik-adik diberikan kesadaran bahwa tindakan yang adik-adik lakukan itu tidak baik. Oke, baik adik-adik, jadi sampai di sini adik-adik paham? Paham Ibu. Oke, nah baik, jadi selanjutnya Ibu memberikan kesempatan kepada adik-adik. Jadi kira-kira selama kegiatan kita berlangsung dari awal tadi terus sampai saat ini, kira-kira bagaimana perasaan adik-adik? Ya, silakan Kak Lili. Baik, terkait kegiatan di tadi, saya merasa senang dan sedikit merasa sudah sadar, tapi itu tuh disadarkan lagi ya, karena saya juga merupakan pelaku bullying, di mana saya sering membuat stiker dari atau aib teman saya dari konseling dari bimbingan yang diberikan tadi ini. Saya menjadi sadar bahwa perilaku saya itu sangat buruk dan sangat berdampak bagi teman-teman atau korban yang mendapatkan bullying dari saya. Terima kasih ya Kak Lili. Kepada adik-adik yang lain, sama ya. Jadi perasaannya juga senang mengikuti kegiatan bimbingan kita pada pagi hari ini. Oke, baik adik-adik. Jadi Ibu dapat menyimpulkan bahwa adik-adik pada pagi hari ini itu senang ya mengikuti layanan ini, karena adik-adik bisa mengetahui bahwa ternyata cyberbullying itu memang tidak baik ya untuk dilakukan, dan juga adik-adik bisa mengetahui kira-kira cara yang dapat adik-adik lakukan untuk menghindari cyberbullying itu apa saja. Nah, oke, baik adik-adik. Jadi selanjutnya Ibu ingin memberikan LKPD kepada adik-adik ya. Ya, Ibu. Jadi ini lembar kerja bagi adik-adik. Jadi mohon adik-adik mengisi sesuai dengan apa yang adik-adik dapat dan juga apa yang adik-adik pahami. Oke, Naila boleh tolong minta dibagikan. Terima kasih. Dikumpulkan sekarang. Iya. Sudah Ibu. Sudah ya. Oke, terima kasih. Oke, baiklah adik-adik, terima kasih ya adik-adik sudah mengisi lembar kerja peserta didiknya dengan baik ya. Ibu lihat adik-adik sudah sangat paham sekali ya. Nah, oke, baik adik-adik, selanjutnya masih ada lagi satu yang perlu adik-adik isi ya, yaitu lembar evaluasi hasil. Nah, jadi ada beberapa suruhan di sini ya, jadi adik-adik boleh menulis sesuai dengan suruhannya. Adik-adik mengisi sesuai dengan apa yang adik-adik pahami dan juga apa yang adik-adik dapat. Oke. Oke. Ini dicentang ya? Iya, dicentang saja. Ibu sudah belum? Sudah ya. Bisa Ibu. Terima kasih. Ya, Ibu. Nah, baik adik-adik, terima kasih ya adik-adik sudah mengisi evaluasi hasilnya dengan baik. Nah, jadi selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada adik-adik. Kira-kira adik-adik bisa tidak menyimpulkan materi atau materi layanan yang Ibu berikan pada hari ini? Bisa Ibu. Ya, bisa, silakan. Ya, silakan Aci. Jadi kesimpulan dari materi yang Ibu berikan dan diskusi kita bersama bahwa cyberbullying itu adalah suatu tindakan perlindungan yang baik sosial media. Nah,
banyak sekali motif sampai seorang itu menggunakan pendapat ini. Bisa dia sakit hati, bisa karena hanya kesenangan dia sendiri, dan juga mungkin karena kesengajaannya dia itu. Nah, untuk dampaknya sendiri, kalau dampak untuk korbannya, dia bisa menjadi orang percaya diri, dia menjadi orang yang antisosial, kemudian bisa mengakibatkan kesehatan mental yang baik, mungkin bisa juga sampai bunuh diri. Oke, adik-adik yang lain? Jadi saya membunuh diri itu supaya tidak melakukan tindakan seperti itu. Oke, yang lain sama ya? Oke, baik. Terima kasih adik-adik sudah memberikan kesimpulan pada materi layanan kita pada pagi hari ini. Dan juga ada yang punya komitmen ya untuk merubah diri untuk tidak menjadi korban cyberbullying lagi ya. Jadi Ibu sangat mengapresiasi dan juga mendukung adik Lili ya untuk perubahan tersebut. Nah, oke, baik adik-adik. Jadi sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik atas partisipasi aktifnya pada kegiatan layanan kita pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk minggu depan, jadi Ibu ingin bertanya dulu kepada adik-adik. Jadi minggu depan sepakatnya kita lakukan hari apa dan juga jamnya itu jam berapa? Hari yang sama dan waktu yang sama ya. Oke. Tapi nanti kalau mungkin ada bertabrakan jam kelas dengan layanan Ibu, adik-adik boleh info ke Ibu saja. Ya, Ibu. Oke, buat grup ya boleh. Jadi Clara nanti buat ya. Nah, oke, baik adik-adik. Selanjutnya kegiatan kita berakhir sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan. Nah, untuk itu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengakhirinya dengan doa. Nah, jadi karena di awal tadi adik-adik sudah memimpinnya dalam doa, sekarang Ibu akan mengakhirinya dalam doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak atas segala penyertaan, rahmat dan juga berkat dari Tuhan. Sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan kegiatan bimbingan kami. Tuhan Yesus, semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami implementasikan dan dapat berguna bagi kami. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, ya, terima kasih. Semangat ya belajarnya. Ya, Ibu.